Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati, rektor sekaligus guru saya, Profesor Dr. Hajah Huzaimah Tahidu Yanggo, dan juga guru saya, Profesor Dr. Abdul Wahab Abdul Muhaimin. Yang saya hormati Bapak Direktur Pasca Sarjana, Bapak Dr. Muhammad Azizan. Yang saya hormati para narasumber, Pak Eko, Pak Dr. Dawud, Pak Dr. Endi, Pak Dr. Sarif, Pak Dr. Hendra, dan tidak lupa mahasiswa saya tercinta nih, Mas Lutfi Wildani, Pangling tadi saya, biasanya menyebutnya di offline ya Mas ya. Sekarang tambah ganteng ternyata. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah karena orang sekarang lagi tabligh akbar juga Mas Isra Mi'raj. Kita juga tabligh akbar dalam format webinar ini. Oh iya Pak. Ya. Siap. Jadi Mas Eko sudah banyak menyampaikan ya materi terkait perkembangan bank hasil merger 3 bank syariah. Ini bank yang dikawinkan oleh kakeknya Mas Eko ya. Jadi dipaksa kawin sama kakeknya. Tapi mudah-mudahan paksaan ini adalah bagian dari ikhtiar Mas ya. Ikhtiar untuk memajukan bank syariah di Indonesia, karena prosesnya tidak lepas dari perdebatan Mas ya. Ada yang pro dan kontra. Kebetulan saya termasuk orang yang sudah mengikuti dari 2 tahun yang lalu ya, termasuk kajian di KNKS, termasuk juga kajian di internal anak BUMN yang dikawinkan di BNI Syariah. Jadi sejak proses-proses itu saya ikuti, bahkan sampai sekarang Mas Eko, alhamdulillah saya juga masih diminta membantu di BSI. Jadi yang akan saya sampaikan terkait isu-isu persoalan hukum dalam merger, belajar dari merger 3 bank syariah, ini berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya aja ya. Jadi banyak aspek-aspek yang lain yang nggak bisa saya lihat karena tidak langsung saya alami. Setidaknya dalam proses diskusi merger ini, saya coba identifikasi secara umum, itu ada 4 isu hukum. Ada 4 isu hukum. Yang pertama terkait kepentingan para stakeholders, para pemangku kepentingan ya, pemegang saham ya, terutama pemegang saham minoritas, pengurus ya, bisa direksi, komisaris, kemudian karyawan, masyarakat ini bisa nasabahnya bank-bank X legacy ya, bisa juga masyarakat pelaku lembaga keuangan lainnya nanti karena terkait dengan persaingan usaha. Dan yang kedua terkait kedudukan legal standing bank yang menggabungkan diri pasca merger. Jadi nanti setelah merger ini bagaimana dengan kedudukan hukum para bank sebelum merger itu dengan para nasabahnya, ya para pihak ketiga, dan bagaimana ketika sudah menyatu. Nah, ini juga sempat menjadi diskusi waktu itu baik dari sisi syariah maupun hukum positif. Dan yang ketiga, potensi terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Ini juga menarik nih. Ketika 3 bank ini mau digabung, mulai dihitung-hitung tuh, Mas Eko ya. Kira-kira ini nanti market share-nya dibandingkan perbankan syariah pada umumnya melampaui 51 atau tidak? Karena kalau melampaui 51 nanti disemprit Mas. Wah, ini pelanggaran monopoli. Tapi di balik itu ada juga perdebatan ini bank BUMN atau bukan. Nah ini Mas Eko, ini juga menarik nih. Karena kalau bank punya BUMN nggak ada isu monopoli. Mengapa? Karena kerjaan BUMN memang memonopoli, gitu kan? Dan itu sudah dijustifikasi oleh UUD 45. Nah, akhirnya apa ya? Kalau kita lihat, ya ini ternyata bukan bank BUMN, anaknya BUMN, kakeknya namanya Menteri BUMN, gitu kan? Makanya yang menikahkan kakeknya tadi. Nah, yang ketiga adalah terkait perbedaan pilihan prinsip syariah yang digunakan. Ini juga menarik.
ketika bergabung 3 bank, ternyata masing-masing bank ini bisa ada perbedaan ini. Produk yang sama, pilihan akadnya bisa beda. Kalaupun pilihan akadnya sama, perintil-perintilannya, aksesorirnya bisa berbeda, gitu ya. Belum lagi kalau nggak ada fatwanya nih Mas ya. Kalau belum nggak ada fatwanya, masing-masing DPS di 3 bank ini ternyata juga memiliki hak dalam tanda kutip istihad opini sifatnya ya. Nah ini juga berpotensi terjadi perbedaan. Nah oleh karena itu belajar dari proses merger dan saat ini juga masih berlangsung beberapa problem hukum ini, kita bisa menarik pelajaran nanti Pak. Karena ada kecenderungan juga kalau spin off ini dipaksakan ini Mas Eko ya, tetap harus 2023 atau 2024, maka sangat mungkin tuh nanti unit-unit syariah itu bergabung menjadi satu. Nah, ketika bergabung pasti problem-problem hukum yang berpotensi muncul akan sama. Nah, setidaknya berguru lah nanti kepada pengalaman BSI ya, walaupun sekarang juga belum selesai gitu ya Mas Eka ya, masih dalam perjuangan harmonisasi. Saya selalu katakan Mas ke teman-teman BSI, biasa ini namanya pengantin baru, perlu penyesuaian ya. Nah, yang biasanya tidurnya ngorok, tidak ngorok, campur gitu. maka di sini perlu adanya sinkronisasi, saling memahami ya, tafahum gitu ya antar pelaku-pelaku di 3 bank ini. Nah, yang pertama adalah terkait kepentingan para stakeholders. Nah, ini menarik sekali di POJK nomor 41 2009. Nah, stakeholders apa saja yang harus diperhatikan ketika bank melakukan penggabungan merger ya. Ada peleburan ini kita nggak usah bahas. Yang kita bahas penggabungan, konteksnya adalah merger. Nah, stakeholder yang ada adalah kepentingan bank. Nah, jadi kepentingan bank itu sendiri seperti apa? Karena di sana ada pengurus, ada pemegang saham, macam-macam ya. Kepentingannya seperti apa? Nah, bisa nggak dikawinkan? Nah, makanya Mas, kalau nggak dipaksa sama kakeknya, belum tentu kawin Mas. Dengan kesadaran kan. Nah, ini karena itu perlu dijaga kepentingan bank ini. Yang kedua, masyarakat. Nah, kepentingan masyarakat bisa masyarakat sebagai penerima pembiayaan, masyarakat yang menaruh uangnya DPK ya atau investor, bisa juga masyarakat industri keuangan lainnya. Jangan sampai tadi ya ternyata ada problem persaingan usaha ya, akhirnya masyarakat industri yang lainnya tersingkir. Jadi semakin ciut nyalinya bersaing dengan BSI ya, akhirnya nggak berkembang. Nah, ini juga perlu hati-hati. Nah, berikutnya adalah ya pemegang saham, karyawan. Nah, ini juga menarik nih, Mas Eko ya. Mungkin Mas Eko termasuk yang sedikit ngap-ngap kemarin ya. Ini gimana nasibku gitu ya. Karena semangat merger adalah semangat efisiensi. Nah, ternyata alhamdulillah ya ada statement dari Pak Menteri menjamin untuk tidak memecat karyawan. Tapi kalau karyawan yang nggak setuju ya dikasih kesempatan ya. Alhamdulillah untuk memilih pensiun dini atau seperti apa, ada pilihan-pilihan yang ditawarkan. Nah, kemudian kepentingan yang ada direksi ya, direksi pastilah karena direksi adalah pihak yang sedang ngurus bank. Nah, karena itu dalam proses merger tentu mereka yang merencanakan. Tapi juga harus mendapat persetujuan komisaris. Oke, termasuk DPS Mas. Ini nggak dicantumin, padahal waktu itu minta tanda tangan DPS juga. Jadi ini POJK-nya lupa dengan DPS ya. Nah, berikutnya adalah yang kepada masyarakat juga ya, pasal 10 ini jelas nih bahwa harus diumumkan kepada masyarakat. Makanya nanti ada langkah-langkah mengumumkan ya. Kemudian kepada karyawan, nah, kemudian kepada kreditur, bahkan kreditur bisa menyampaikan keberatan jika penggabungan itu berpotensi merugikan dia. Nah, demikian juga pemegang saham itu sangat memungkinkan untuk tidak setuju, terutama pemegang saham minoritas nih ya. Wah, jangan-jangan ketika di merger nilai saham saya turun karena terdelusi gitu Mas ya. Jadi karena yang gede-gede kemudian masuk, nah nanti suaranya jadi kecil gitu kan ya, jadi kecil dan bisa jadi kurang diperhatikan nilainya. Apalagi pemegang saham yang online Mas ya, yang retail nih. Saya dikit-dikit punya saham retail Mas. Cuman ya memang nggak mengharapkan suara, semata-mata ingin mencoba belajar investasi saja. Nah, semuanya ini alhamdulillah bisa dilampaui ya. Kalau kita dilihat dari milestone merger itu,
mulai bulan Oktober ada consider merger agreement. Ini kesepakatan nih, setelah masing-masing bank sudah membahas di internal, sudah setujui komisaris, ada consider merger agreement. Nah, kesepakatan yang kemudian dipublish, diinformasikan ke nasabah-nasabah. Seingat saya waktu itu konvensi pers luar biasa ya. Kemudian juga diinformasikan ke karyawan, bahkan karyawan juga diberikan formulir ya, Mas Eko. Dan ternyata informasi terakhir kemarin yang mengundurkan diri ada sekitar 500 ya, dari berapa? 20.000 atau berapa? Nah, artinya juga ada karyawan yang bisa jadi memilih pensiun. Mungkin kalau hitung-hitungannya pensiun lebih gede Mas ya, karena usia kerjanya udah hampir habis misalnya. Ini kesempatan ini, jadi melihat peluang itu. Kemudian Desember itu ada RUPS luar biasa ya, seluruh bank yang kemudian menentukan pengurus bank baru, kemudian penandatanganan akta merger sambil ngurusi ke OJK, Kementerian Hukum dan HAM gitu ya, untuk legalitasnya. Kemudian menginformasikan ke nasabah kepastian sudah mendapatkan izin dari OJK, Menkumham, persiapan launching. Nah, terakhir alhamdulillah ya, legal mergernya sudah turun semuanya, kemudian launching ya, kemudian ya piloting artinya ada penerapan yang full BSI, tapi ada yang masih BSI rasa BNI. Pak Eko ya, kayak teman-teman IIK ini biasanya kan setor uangnya di sebelahnya UIN Jakarta. Nah itu BSI rasa BNI Mas. Nah, mudah-mudahan nanti November ya Mas Eko ya, November nanti betul-betul sudah rasa BSI, fully BSI gitu. Kalau semangka ini sekarang masih warna-warni nih ya. Mudah-mudahan nanti warnanya sudah biru, mudah-mudahan ini semuanya ya. Oke, jadi jangan khawatir Mas Lutfi. Insya Allah November tabungannya jadi fully BSI. Oke. Berikutnya adalah masalah legal standing. Nah, legal standing ini adalah status hukum, secara hukum bank-bank sebelumnya itu kan sudah ada hubungan hukum dengan pihak ketiga ya, pihak nasabah dan pihak ketiga lainnya. Nah, ketika merger seperti apa perjanjian-perjanjian yang sebelumnya? Nanti kalau terjadi sengketa siapa yang mewakili gitu kan ya? Nah, itu terusnya di perbankan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul, tapi ternyata luar biasa ini di undang-undang di Indonesia ya yang terkait merger itu sudah diantisipasi. Jangan sampai merger banyak menghabiskan uang hanya untuk mengalihkan pihak bank lama ke pihak bank baru seluruh nasabahnya. Bayangkan kalau nasabahnya jutaan tuh Mas. Kemudian akadnya diperbarui semuanya. Itu sangat costly itu. Sangat berbiaya tinggi. Seperti saat ini nih Mas Eko, kasus migrasi portofolio konven di Aceh menjadi syariah Mas. Nah, BSM melakukan model peralihan langsung portofolio dari konven ke syariah tanpa satu-satu nasabah. Tapi para notaris di Aceh teriak-teriak tuh Mas, nggak bisa seperti itu, kan beda. Dari konvensional dialihkan akad syariah. Pengennya dia para notaris di Aceh menginginkan prosedurnya adalah novasi, sehingga mereka akan menikmati rezeki dari migrasi portofolio konven ke syariah. Nah, ternyata Bank BSM beda tuh caranya. BNI Syariah beda juga, Ustaz. BNI Syariah beda. Nah, ini lah yang tadi saya lihat nanti ada potensi nih untuk mengharmonisasikan ya cara-cara itu. Mengapa cara-cara itu berbeda? Karena nggak ada kepastian hukum. Nah, sementara untuk konteks merger ini ada kepastian hukum nih. Jadi ini hampir sama ya, empat-empatnya Undang-Undang PT ya nomor 40 tahun 2007, Undang-Undang Perbankan Syariah 2128 maupun POJK 41 2009 yang tentang merger juga. Ini yang menarik nih, saya bacakan sekilas ya. Ini sama definisinya, hampir sama substansinya, bahwa penggabungan atau merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu bank atau lebih untuk menggabungkan diri nih ya, untuk menggabungkan diri dengan bank lain yang telah ada yang mengakibatkan, ini yang saya hitami ini penting, yang mengakibatkan aset, liabilitas dan ekuitas dari bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada bank yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
Nah, kata-kata beralih karena hukum ini menarik. Jadi legal standing-nya bank lama itu berpindah ke bank yang tempat menggabungkan. Nah, kemarin kan ketika awal penggabungan itu menjadi BRI Syariah dulu. Ya, karena bank yang menerima penggabungan ini BRI Syariah, bukan BRI Syariah PBK ya. Nah, BRI Syariah ganti nama menjadi BSI. Nah, ini strateginya begitu. Jadi otomatis secara hukum semua aset, ya, liability ataupun equity berpindah secara hukum. Oleh karena itu tidak diperlukan lagi satu persatu diperbarui akad-akadnya dengan nasabah. Baik nasabah penerima pembiayaan maupun nasabah penyimpan atau investor. Jadi tidak perlu lagi. Termasuk ketika misalnya bank-bank 3 BUMN ini pernah menerbitkan sukuk misalnya ya, yang sebelumnya misalnya BSN nerbitin sukuk. Nah, kemudian para investornya tentu saja melalui wali amanat akadnya dengan DSM. Begitu terjadi merger, automatically menjadi hubungan hukum antara bank penerima merger BRI Syariah yang sekarang jadi BSI dengan para investornya. Nah, ini penting karena kalau tidak ada kata-kata beralih secara hukum itu akan menimbulkan biaya tinggi. Inilah yang terjadi dalam kasus Aceh, yaitu pengalihan portofolio konven ke syariah. Tidak ada payung hukum yang mengatakan cukup perjanjiannya antara bank konven dan syariah, ke bawahnya udah secara hukum beralih. Itu nggak ditemukan. Karena nggak ditemukan, ada celah kalau hanya dilakukan antar bank ini masih berpotensi timbulnya dispute di kemudian hari terkait persoalan legal standing penerima portofolio dari konven ke syariah. Nah, inilah menurut saya baik ini kalau penggabungan ya merger sudah ada. Bagaimana nanti dengan peleburan dan lain-lain tentu perlu kita cermati. Apakah ada proses peralihan secara hukum? Nah, ini penting. Nah, kemudian ini saya kira ini kutipan ya dari pengumuman waktu itu yang saya peroleh bahwa ketika merger tanggal 1 itu otomatis seluruh aktiva akan beralih ya. Kemudian ditegaskan juga dalam kutipan yang lain nanti bisa dibaca. Nah, berikutnya adalah potensi terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, di negara kita ini ada undang-undang anti monopoli ya, larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, di mana tidak boleh ya badan usaha, badan lembaga bisnis itu menguasai 50% pangsa pasar pada satu jenis barang atau jasa. Jadi kalau perbankan jasa. Nah, lebih spesifik pasal 28 ayat 1, pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan, ini merger ya, atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, pertanyaannya tadi yang saya sampaikan di awal, kira-kira BSI ini melanggar aturan ini tidak? Nah, ini Mas Eko, data baru saya update kemarin dari BSI langsung ya, dari orang BSI langsung diinformasikan bahwa aset bank syariah hasil merger BSN, BNI Syariah, dan BRI Syariah saat ini 214,7 triliun. Ini adalah 40,2% dibandingkan dengan total aset bank syariah lainnya. Artinya tidak melebihi 50, gitu ya. Yang kedua, jika dibandingkan dengan aset perbankan nasional, tadi Mas Eko sudah sampaikan ya, aset bank hasil merger itu sekitar 214,7 triliun itu hanya 2,5%. Ini data yang terakhir kemarin. Dibandingkan aset bank nasional yang saat ini sudah berapa nih? 8.670,4 triliun, 97,%. Artinya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, monopoli tidak terjadi. Bahkan tadi Mas Eko udah bilang tuh, bagaimana nanti kalau mengambil portofolio bank anak lagi yang lain, gitu Mas Eko ya. Kira-kira ini nyampe 50 atau tidak? Ternyata sudah ada solusi hukumnya. Yang dimaksud monopoli ini bukan hanya ke bank syariah. Karena jasa perbankan itu tidak hanya bank syariah, termasuk bank konvensional, maka otomatis
terjadinya pelanggaran monopoli tidak terjadi. Jadi piring besarnya itu perbankan nasional, bukan persaingan perbankan syariah. Maka seandainya BSI itu nanti akan mengambil bank unit syariah di bank anak BUMN, kemudian portofolionya semuanya itu mencapai 51 misalnya persen, itu tetap tidak melanggar. Mengapa? Karena piring besarnya adalah jasa perbankan yang nasional. Nah, atas dasar data di atas, maka penggabungan 3 bank syariah menjadi BSI tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Itu kesimpulannya. Dan yang terakhir adalah terkait perbedaan pilihan prinsip syariah yang digunakan 3 bank. Tadi saya katakan bahwa masing-masing bank syariah yang di merger itu sudah memiliki produk, fitur produk yang boleh jadi pilihan akadnya berbeda. Jadi yang pertama, perbedaan akad yang digunakan dalam produk atau fitur produk yang hampir sama. Produknya sama-sama KPR. Akadnya bisa berbeda. Yang satunya murabahah, satunya MMQ, satunya IMDT. Bagaimana kalau di merger? Jadi persoalannya kalau harus dipilih, nah ini, kalau harus dipilih mungkin bermasalah. Tapi kalau semua akad bisa diakomodir, tidak ada masalah. Ya, yang jadi masalah adalah IT sistemnya memungkinkan atau tidak mengakomodir seluruh pilihan akad. Nah, ini tantangannya. Kalau ini memungkinkan November nanti IT sistem bisa dikembangkan untuk mengakomodir seluruh pilihan akad dalam fitur dalam produk dan fitur produk yang sama tapi pilihan akadnya berbeda, tidak ada isu. Yang kedua, perbedaan pilihan dalam ketentuan fatwa DSN. Misalnya, di dalam fatwa DSN nomor 17 tahun 2000 itu ada tentang denda ya, takzir bagi nasabah yang melakukan wan prestasi. Nah, pertanyaannya, takzir sifatnya apa? Di fatwa bahasanya dapat. Jadi ketika telat, nasabah dapat dikenakan denda. Nah, ternyata dalam prakteknya ada bank 3 merger ini yang tidak mengenakan denda. Ada juga yang mengenakan denda. Coba, ini nanti kalau disatuin, yang dipilih mana? Ini juga bukan sederhana, ternyata tidak sederhana. DPS bisa jadi menyepakati, tapi nasabah bisa tidak sepakat, Pak. Yang biasanya nggak didenda, kemudian didenda, jangan-jangan kemudian mengembalikan pembiayaannya gitu ya, pelundasi pembiayaannya. Nah, ini juga ancaman. Karena itu perlu dikaji dan dilakukan keputusan secara bijak biar nanti tidak kontraproduktif. Kemudian perbedaan implementasi akad yang sama dalam dokumen akad. Jadi misalnya produk referencing ya. Produk referencing. Referencing itu bisa pakai baik plus IMBT atau baik plus MMQ. Yang jadi persoalan adalah ketika disepakati, oke, 3 bank ini menyepakati baik dalam rangka MMQ. Bagaimana mengimplementasikan akad ini di dalam perjanjian kontraknya? Ternyata beda-beda. Ada yang dipisah antara baik dan MMQ-nya, ada yang disatuin. Nah, tentu saja ini juga tantangan nih. Karena apa? Di fatwa DSN tidak menjelaskan apakah perjanjiannya harus dipisah atau disatukan. Nah, cuman di situ ada perdebatan. Karena kalau kita merujuk kepada literatur di Timur Tengah, ternyata kecenderungannya dipisah. Ya. Termasuk MMQ juga ya, antara musyarakahnya, ijarohnya, baiknya, ada yang berpendapat harus dipisah, walaupun kecenderungan di Indonesia disatuin. Yang ketiga adalah persoalan pilihan akad yang digunakan dan implikasinya pada biaya. Misalnya perbedaan penggunaan akad dalam konversi portofolio bank konven ke 3 bank syariah. Yang tadi saya katakan, ketika ada perpindahan portofolio konven ke syariah, ternyata masing-masing bank hasil merger ini sebelumnya berbeda-beda itu ya. Nah, itu berefek pada biaya. Nah, mana yang paling efisien tapi secara hukum positif aman dan secara hukum syariah juga tidak melanggar. Nah, inilah di antara PR-PR yang harus dilakukan harmonisasi. Dan yang ketiga, perbedaan proses restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah. Ini ketika ada COVID, ada perintah dari OJK agar bank-bank termasuk bank syariah memberikan relaksasi. Nah, di antaranya relaksasi bagi nasabah yang nggak bisa bayar tepat waktu adalah dilakukan restrukturisasi. Bagaimana pola restrukturisasi masing-masing bank? Itu juga
berpotensi menimbulkan perbedaan, baik pada dimensi hukum positif Indonesia maupun pilihan-pilihan akad yang digunakan saat melakukan konversi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon masukan-masukan, arahan-arahan dari audien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.